Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa dan sahabat PKP. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, sebuah ruang bincang yang menghadirkan inspirasi, semangat, dan refleksi tentang bagaimana kita bisa terus mencintai tanah air, serta berkontribusi membangun negeri. Hari ini spesial banget karena kita kedatangan 10 narasumber keren-keren yang akan berbagi pandangan tentang persatuan, bela negara, sehingga makna menghadirkan hunian layak bagi semua. Nah, sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, aku mau ngenalin narasumber kita yang hadir pada podcast hari ini nih. Ada yang pertama itu Mas Haidar Rashid Ramdana Putra Eskom, Mas Ali Dikri Fahrudin SPWK, Mbak Almadea Charis Anissa SPWK, Mbak Almira Pavita SKST, Mbak Almira Zulaika SAK, Mas Aloysius Baramantio Wijaya ST, Mas Febri Hamdani ST, Mas Aldi Naufal Hilmi ST, Mas Aloysius Danisworo Istanto ST, dan Mas Andika Putra Bayangkara SPWK. Nah, teman-teman, karena baru aja nih kita memperingati kemerdekaan, yaitu 17 Agustus kemarin, jadi masih terasa mungkin ya euforia kemerdekaan dan kebangsaannya. Pas banget hari ini kita akan membahas nilai-nilai kebangsaan dan mengaitkannya dengan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang cukup mendasar, tapi penting banget untuk kita renungkan bersama. Sering kita dengar pepatah mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau kita kaitkan nih ke konteks kebangsaan, seperti pada topik kita hari ini, sebenarnya kenapa sih persatuan dan kesatuan itu bisa dibilang sebagai fondasi penting bagi kemajuan bangsa? Menurut Mas Haidar, gimana nih Mas Haidar? Oke, terima kasih Mbak. Dari sudut pandang saya, kalau kita bicara tentang bangsa, apalagi bangsa sebesar bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, bahkan cara pandang, tentu tantangannya besar sekali. Nah, tanpa adanya persatuan, bangsa kita akan sangat mudah terpecah belah. Bisa jadi ada kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri-sendiri, dan akibatnya tujuan pembangunan jadi sulit tercapai. Persatuan itu ibarat fondasi sebuah rumah. Kalau fondasinya goyah, rumah itu pasti mudah retak dan bahkan roboh. Tapi kalau fondasinya kokoh, rumah bisa menampung banyak orang dan berdiri dengan kuat. Dengan adanya persatuan, kita bisa menciptakan stabilitas. Stabilitas inilah yang membuat kerjasama bisa berjalan dengan baik. Bayangkan kalau kita selalu berselisih, energi yang seharusnya dipakai untuk membangun justru habis untuk berdebat. Tapi kalau kita bersatu, energi itu bisa difokuskan untuk mencapai cita-cita bersama. Singkatnya, persatuan dan kesatuan bukan hanya slogan, tapi benar-benar modal sosial yang membuat kita bisa melangkah lebih jauh sebagai bangsa. Begitu kira-kira, Mbak. Wah, makasih banyak nih Mas Haidar. Saya suka banget sama analoginya soal rumah tadi. Fondasi yang kokoh bikin rumah bisa berdiri kuat dan menampung banyak orang. Pas banget kalau ditarik ke konteks bangsa ya. Nah, ngomongin soal modal perjuangan nih. Saya jadi kepikiran tentang sejarah kita dulu. Kalau dulu nih, semangat bela negara itu diwujudkan dengan angkat senjata. Kira-kira bentuknya sekarang gimana ya? Untuk itu saya mau langsung ke Mas Aldi Dikri. Menurut Mas Ali, bagaimana konsep bela negara apabila dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa nih Mas Ali? Oke, terima kasih Mbak Zara. Mbak Azra, kalau dulu bela negara diwujudkan dengan perjuangan fisik melawan penjajah. Sekarang bentuknya berubah, menjaga integritas, persatuan, dan kedaulatan. Jadi semangatnya sama, caranya berbeda. Bela negara erat kaitannya dengan sejarah perjuangan bangsa, karena sejak masa penjajahan rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah dengan senjata. Kemudian, memasuki masa pergerakan nasional, perjuangan dilakukan melalui organisasi seperti Budi Utomo, contohnya, dan persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda dan proklamasi. Setelah kemerdekaan, rakyat bersama TNI mempertahankan kedaulatan dan agresi dan pemberontakan. Sedangkan di masa kini, semangat bela negara diwujudkan dengan menjaga persatuan, menaati hukum, berprestasi, serta menghadapi berbagai ancaman non-militer. Sehingga bela negara hari ini menjadi kelanjutan dari semangat perjuangan para pahlawan sesuai dengan tantangan zaman. Kalau itu dari saya sih, Mbak. Wah, makasih banyak Mas Ali. Jadi makin jelas ya kalau semangat bela negara itu memang nggak pernah hilang sebenarnya. Cuma caranya aja yang berubah sesuai zaman seperti itu ya. Nah, kalau dulu angkat senjata, sekarang dengan menjaga persatuan, taat hukum, dan berprestasi. Nah, sebagai aparatur sipil negara, kita adalah garda terdepan pelayanan publik dan contoh bagi masyarakat, teman-teman. Setiap tindakan kita bisa menjadi wujud bela negara. Menurut Mbak Ceris nih, Mbak Ceris, apa langkah kecil yang berdampak besar yang bisa dilakukan ASN sebagai wujud bela negara? Ya, terima kasih ya Mbak Azra. Kalau menurut pandangan saya, dari langkah kecil yang berdampak besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana ya Mbak, seperti disiplin dan tepat waktu dalam bekerja karena ASN yang datang tepat waktu dan melayani masyarakat dengan cepat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang menjadi pondasi persatuan bangsa. Dan yang kedua juga melakukan pelayanan publik yang berintegritas dengan bekerja sesuai aturan, transparan, jadi mengutamakan kejujuran dalam bekerja. Yang berikutnya itu mengembangkan inovasi di lingkungan kerja yang mana dapat membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan yang
terakhir bijak dalam menggunakan sosial media, di mana menjadikan sosial media kita ini sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi yang positif dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya bela negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi langkah kecil ASN inilah yang mampu menjadi contoh positif di masyarakat. Jika dilakukan secara konsisten oleh banyak ASN, ini bentuk bela negara yang nyata di era modern kita saat ini, Mbak. Gitu. Terima kasih. Wah, terima kasih Mbak. Setuju banget, aku setuju banget karena hal-hal sederhana seperti disiplin itu, seperti disiplin atau jujur berinovasi sampai bijak bermedia sosial ternyata bisa jadi bentuk bela negara yang nyata di era sekarang. Kalau semua ASN konsisten melakukan hal tersebut ya, Mbak ya, mungkin dampaknya bakalan besar banget nih buat masyarakat dan juga persatuan bangsa. Nah, saya sekarang mau lanjut ke Mbak Vivi. Mbak Vivi, tadi Mbak Ceris udah menyebutkan terkait disiplin sebagai salah satu bentuk bela negara di era modern. Mungkin saat ini masih banyak yang menganggap disiplin khususnya bagi ASN sebagai hal yang sepele mungkin ya. Dan ada juga yang belum mengetahui hubungannya dengan bela negara gitu. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa disiplin merupakan salah satu wujud nyata dari bela negara yang penting untuk ASN laksanakan? Boleh Mbak Vivi. Ya, terima kasih Mbak Azra. Jadi disiplin pada ASN itu merupakan pilar utama dalam pelayanan publik. Sebagai pelayanan publik, ASN senantiasa dituntut untuk menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya pelayanan yang efisien dan terpercaya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang akan menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara. Nah, contoh-contoh disiplin dalam keseharian ASN, pertama, mematuhi jam kerja, pelaksanaan tugas dengan integritas, etika dalam berperilaku dan berkomunikasi, serta kepatuhan terhadap aturan dan arahan atasan. Nah, mungkin di sini saya menggarisbawahi bahwa ASN wajib menjalankan perintah yang sah dari atasan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Nah, dengan menerapkan disiplin pada saat melaksanakan tugas dan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sudah merupakan salah satu perwujudan bela negara. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya, benar banget. Jadi jelas ya teman-teman ya, disiplin itu bukan sekedar aturan formal, tapi emang jadi kunci pelayanan utama dari pelayanan publik yang berkualitas gitu. Dari hal sederhana kayak tepat waktu, patuh aturan ya Mbak Vivi ya, dan menjaga etika semuanya mencerminkan tanggung jawab ASN sebagai bentuk bela negara. Kalau ini dijalankan secara konsisten, otomatis kepercayaan masyarakat ke negara juga makin kuat. Nah, gimana nih kalau pandangan dari Mbak Almira Zulaika? ASN kan juga berhadapan dengan keberagaman masyarakat. Gimana nih Mbak memaknai bela negara dalam konteks persatuan? Silakan Mbak Almira. Bela negara dalam konteks persatuan berarti komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa melalui tindakan nyata sehari-hari. Sebagai ASN yang berhadapan langsung dengan keberagaman masyarakat, makna bela negara bukan hanya soal membela negara secara fisik, tapi juga dengan menghormati perbedaan dan bersikap tidak diskriminatif. ASN harus mampu menjadi perekat sosial, memastikan layanan publik dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan profesionalitas, netralitas, dan integritas, ASN berperan menjaga harmoni di tengah keberagaman serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ini merupakan bentuk nyata bela negara yang dapat memperkuat persatuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Almira. Setuju banget, menghargai keberagaman adalah cara terbaik menjaga persatuan, teman-teman. Nah, berbicara tentang persatuan, coba kita hubungkan materi tadi dengan tema besar kita hari ini, yaitu hunian layak bagi semua. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah kepada Mas Bram nih. Pemerintah menggaungkan program 3 juta rumah untuk rakyat. Nah, gimana nih menurut Mas Bram? Program ini dapat memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan masyarakat. Silakan, Mas. Oke, ya Mbak. Kalau kita bicara soal program 3 juta rumah, kita sedang bicara tentang fondasi kehidupan sosial. Di level global, rumah layak masuk dalam indikator SDG nomor 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Artinya, hunian bukan cuma sebagai tempat tinggal, tapi penentu kualitas hidup. Kementerian PKP mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung program 3 juta rumah, misalnya pembebasan PBG dan DPHTB lewat karpet merah untuk rakyat. Ada FLPP dan kur perumahan, ada juga optimalisasi lahan BUMN buat perumahan. Jadi masyarakat terbantu dengan subsidi pemerintah dan biaya yang terjangkau. Intinya, kalau rakyat sudah terpenuhi dari segi hunian, maka tingkat kesejahteraan juga ikut naik. Ini semua jadi bentuk intervensi langsung oleh Kementerian PKP untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari segi hunian, kesehatan, dan ekonomi lewat prinsip gotong royong. Dengan menyediakan rumah bagi rakyat, kita meningkatkan martabat sesama manusia sebangsa dan setanah air, sehingga tumbuh rasa cinta tanah air lewat pembangunan yang berkeadilan. Begitu, Mbak. Wah, keren banget ya. Makasih banyak Mas Bram, penjelasannya lengkap banget. Jadi sebenarnya program 3 juta rumah ini bukan sekedar soal angka, tapi lebih ke bagaimana pemerintah hadir langsung lewat berbagai kebijakan, subsidi, kemudahan perizinan, sampai pemanfaatan lahan, agar rakyat bisa punya hunian layak. Dan ternyata efeknya luas banget ya teman-teman, bukan cuma punya rumah, tapi juga meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, bahkan martabat sebagai bangsa. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya ke Mas Febri. Nah, untuk Mas Febri nih, gimana nih
gimana sih pembangunan kawasan permukiman bisa memperkuat persatuan? Kalau dari pandangan Mas Febri seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Ada beberapa hal yang dapat kita implementasikan dalam pembangunan kawasan permukiman untuk menunjang nilai persatuan. Di antaranya ialah satu, menciptakan ruang bersama. Dengan pembangunan kawasan permukiman yang biasanya melibatkan fasilitas umum seperti taman, balai warga, atau lapangan olahraga, tempat-tempat ini kita jadikan titik kumpul yang mendorong interaksi sosial antar warga dari latar belakang yang berbeda, sehingga rasa kebersamaan dan persatuan makin kuat. Kemudian yang kedua ialah mendorong inklusivitas sosial. Desain permukiman yang memperhatikan keberagaman penduduk, baik suku, agama, maupun budaya, sehingga akses yang adil terhadap fasilitas tersebut dapat dirasakan bersama. Sem- Semua mereka merasa dihargai dan terlibat. Konflik pun dapat diminimalisir dan persatuan lebih mudah untuk terjalin. Yang ketiga ialah pemberdayaan masyarakat. Dalam proses pembangunan, melibatkan warga secara aktif lewat musyawarah ataupun kerja gotong royong yang membuat mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Ini juga memperkuat solidaritas dan rasa kepemilikan bersama. Terakhir ialah membangun identitas lokal. Pembangunan pemukiman juga bisa memasukkan nilai kearifan lokal, seni, dan budaya yang menjadi khas dari komunitas pemukiman tersebut. Dengan begitu, warga semakin merasa bangga dan terikat secara emosional terhadap tempat tinggalnya. Terima kasih, Mbak. Ya baik, Mas Febri. Makasih banyak, Mas. Jelas banget ya ternyata ya. Jadi pembangunan kawasan permukiman itu ternyata nggak cuma soal fisik bangunan, tapi juga bagaimana kita bikin ruang interaksi seperti itu ya, untuk mendorong inklusivitas dan melibatkan warga lewat gotong royong, sampai menjaga identitas lokal nih. Nah, kalau semua itu jalan, otomatis rasa kebersamaan dan persatuan masyarakat jadi makin kuat, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke program perumahan rakyat. Nah, ini untuk Mas Aldi nih. Nah, menurut Mas Aldi nih, apakah program perumahan rakyat juga bagian dari implementasi wawasan kebangsaan, Mas? Gimana menurut Mas Aldi? Silakan, Mas. Iya betul Mbak, saya setuju. Hal ini karena penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, itu tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Program ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk hidup layak serta terpenuhinya kebutuhan papan yang akan menimbulkan stabilitas sosial. Program perumahan rakyat memastikan semua warga negara punya hak yang sama atas wilayah, dan itu jelas sejalan dengan semangat wawasan kebangsaan, khususnya keadilan sosial dan Pancasila. Ya, saya kira begitu, Mbak. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Aldi. Nah, itu tuh sebenarnya benar banget ya, karena penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat itu, ataupun program perumahan rakyat ini bukan cuma soal memenuhi kebutuhan papan, tapi juga wujud nyata dari keadilan sosial. Dengan semua warga punya kesempatan yang sama untuk hidup yang layak, otomatis stabilitas sosial bisa terjaga, dan itulah yang bikin persatuan bangsa makin kokoh. Kita ke Mas Danis. Mas Danis, menurut Mas Danis nih, apakah perumahan bisa mengajarkan generasi muda tentang cinta tanah air? Gimana Mas Danis? Eh, menurut saya perumahan itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, itu merupakan lingkungan tempat kita bisa tumbuh, bisa menjadi sekolah kehidupan yang menanamkan cinta tanah air. Lingkungan yang sehat, terapi, dan mengangkat budaya lokal membuat anak-anak tumbuh dengan bangga pada lingkungannya, sehingga tumbuh juga rasa bangga dan pada bangsanya. Kita dapat melihat dari berbagai aspek yang ada, sebagai contoh, dari arsitektur yang mencerminkan budaya lokal, kita dapat belajar untuk bangga pada identitas sendiri. Dari ruang publik dan kegiatan bersama, kita juga dapat belajar tentang gotong royong dan kebersamaan. Dari penghijauan dan pengelolaan lingkungan, kita belajar untuk menjaga tanah air dengan nyata. Bahkan perayaan 17 Agustus atau kegiatan seni di dalam perumahan dapat menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa. Jadi, ketika generasi muda bisa merayakan kenyamanan, kebersamaan, dan identitas di lingkungannya, maka cinta tanah air bisa tumbuh secara alami di hati mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Danis. Lengkap banget penjelasannya. Jadi memang ya perumahan itu bukan cuma soal dinding dan atap, tapi juga sekolah kehidupan. Nah, kita langsung lanjut ke pertanyaan terakhir atau narasumber kita yang terakhir yaitu Mas Andika. Nah, untuk Mas Andika, apa sih pesan dari Mas Andika untuk generasi muda agar cinta tanah air lewat perumahan dan permukiman? Silakan Mas. Oke, pesan untuk generasi muda, apabila memiliki rumah atau tempat tinggal, rawatlah dengan baik. Jaga dan lestarikan lingkungan sekitar agar menjadi lingkungan yang aman bagi seluruh makhluk hidup. Jadikan rumah kita sebagai tempat yang mencerminkan kekayaan Indonesia. Contohnya seperti menggunakan material dalam negeri maupun ornamen-ornamen tradisional. Hal-hal kecil tersebut akan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang akan berdampak besar bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Begitu, Mbak.
Wah, keren banget ya Mas Andika. Terima kasih banyak Mas Andika, pesan yang sederhana tapi dalam banget ya. Mulai dari merawat rumah, peduli sama lingkungan, sampai tetap bangga dengan budaya bangsa. Itu artinya cinta tanah air gak harus dimulai dari hal besar, tapi dari kebiasaan kecil sehari-hari yang kita lakukan secara konsisten. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di ujung obrolan hari ini. Intinya cinta tanah air itu bisa kita tunjukkan lewat hal-hal kecil yang nyata, mulai dari jujur dalam bekerja, disiplin, sampai peduli dengan rumah dan lingkungan kita. Hunian layak itu bukan cuma soal bangunan, tetapi juga tentang kebersamaan, rasa persaudaraan, dan harapan bareng-bareng buat masa depan bangsa. Jadi, yuk kita rawat rumah kita, jaga lingkungan kita, dan terus bangga jadi bagian dari Indonesia. Ya, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada 10 narasumber yang sudah hadir bergabung dengan kita pada podcast visualisasi bangsa hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Mari kita bersatu membangun negeri, menghadirkan hunian layak bagi semua, dan terus menyalakan rasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam persatuan, salam cinta tanah air.